Logistik merupakan sektor yang diizinkan pemerintah beroperasi normal saat penanganan COVID-19 di Indonesia. Bahkan beberapa pelaku logistik dan jasa pengiriman mengaku kebanjiran order hingga lebih dari 30% di masa pembatasan sosial. Namun ironisnya, kinerja sektor logistik secara nasional dinilai pelaku usaha akan mencapai titik terendah tahun ini. Bagaimana sebenarnya kondisi usaha logistik nasional di masa penanganan COVID-19 ini? Berikut liputannya. Suasana kompleks pergudangan di Bilangan Halim, Jakarta Timur yang dikelola PT Mega Manunggal Properti Tbk ini tampak beroperasi normal Senin siang. Namun siapa sangka, meski termasuk sektor yang boleh beroperasi normal di saat pembatasan sosial pencegahan COVID-19 ini, terdapat tantangan besar dalam pengelolaan logistik. Dari sisi demand sendiri kita melihat ada terjadi pergeseran di demand di market, di mana ada kebijakan work from home dan social distancing. Jadi challenge-nya adalah bagaimana industri bisa tetap menjaga rantai pasok mereka di tengah ketidakpastian pasar atau. Nasib perusahaan logistik memang berbeda-beda di tengah menyebarnya wabah virus corona ini. Nasib baik dialami perusahaan logistik yang berbasis online seperti Antaraja. Salah satu pemain baru di bidang logistik ini mengalami peningkatan kinerja sangat signifikan. Bahkan dengan mengandalkan layanan ribuan kurir, manajemen yakin meraih kinerja positif di tengah pembatasan transportasi. Perusahaan ini mampu mengirim 6 juta paket dalam 10 bulan 2019 lalu. Adapun tahun 2020 ini, manajemen menargetkan pendapatan dan volume pengiriman naik 3 kali lipat di angka 18 hingga 20 juta paket. Ya, jadi kalau kita hitung mungkin dari Februari ke Maret, kan Maret pertama kali ada PSBB gitu ya. Nah kita naik lebih dari 20% sebetulnya. Betul. Nggak nyampe 50%, mungkin antara 20-40% lah. Untuk membantu penanganan pencegahan COVID-19, beberapa perusahaan logistik juga memberi layanan gratis bagi kalangan medis. Antaraja misalnya, menggratiskan biaya kirim untuk 800 tujuan fasilitas medis secara nasional. Peran sektor logistik memang sangat dibutuhkan untuk penanganan wabah ini. So logistics is at the forefront of every country's response to this pandemic. Supply chains have always been an essential services, and now more than ever before, it is important that the critical supply chains keep on running. Wabah corona memang memberi angin segar bagi logistik berbasis daring atau online. Penerapan pola transaksi bisnis to consumer atau consumer to consumer seperti antaran barang online dan kurir mengalami kenaikan dari kondisi normal sebelumnya karena perubahan pola belanja masyarakat ke media online saat PSBB dan larangan mudik. Tidak semua sektor industri logistik naik bisnisnya saat wabah. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI menjelaskan, secara nasional kinerja logistik dipastikan turun tahun ini, terutama yang melayani pasar bisnis ke bisnis. Maka terdampaknya penurunan logistik khususnya forwarder dan angkutan barang bahan baku, termasuk ekspor impornya, hingga tergerus sampai 70% penurunannya. Saya rasa untuk 2020 kita tidak berharap banyak terhadap pertumbuhan logistik, malah mungkin minus, malah mungkin dibanding tahun lalu itu lebih rendah gitu. Jadi memang minus. Karena memang industri logistik ini adalah enabler dari perdagangan dan industri. Kalau perdagangan industri kita turun, otomatis secara logistik juga akan kena gitu. Zaldi mengharapkan untuk mencegah sektor logistik terjerembab lebih dalam, setidaknya sektor logistik dapat diprioritaskan dan masuk untuk mendapatkan stimulus pemerintah dampak virus corona kedua dan ketiga untuk mendukung keberlanjutan industri. Agung Happy, Jimmy Chandra, Jakarta.